Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada dan seluruh pendengar di studio, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat iman, kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di studio Sultra TV dalam rangka acara Syiar Kendari Bertakwa. Di studio kita bersama Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Syafruddin MPDI, yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul 5 hal buruk penyebab perkara 5 buruk lainnya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan kemudian kita bersama ibu-ibu yang cantik-cantik dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kadia yang memakai seragam pink dan Kecamatan Wawa memakai seragam hijau. Baik, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, mari kita sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Wahida SAG sebagai qari'ah dan sari tilawah Ibu Nayati Ita SPT yang akan membawakan surah Al-A'raf ayat 179. Kepada Ibu Wahida dan Ibu Nayati, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsira. Li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall.
humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan manusia dan jin. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada dan pemirsa di studio, siaran ini berlangsung atas kerjasama Sultra TV, Pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, dan DMI Kota Kendari. Dan siaran ini dapat disaksikan melalui TV digital antena UHF, channel 30, serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Kemudian pemirsa jangan kemana-mana, nantikan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Syiar Kendari bertakwa, Ah. Syiar Kendari bertakwa, terima kasih masih bersama Sultra TV di acara Syiar Kendari bertakwa. Baik, mari sama-sama kita menyimak tauziah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Syafruddin, MPDI. Kepada Bapak, kami silahkan. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim yang sama berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang 5 perkara buruk, ya, penyebab 5 perkara itu akan menjadi hinanya seseorang. Jadi ibu sekalian, saya mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'az. Ini ditulis dalam kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Man kasura sab'uhu kasura lahmuhu, wa man kasura lahmuhu
kasura sahwatuhu, wa man kasurat sahwatuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu qassa qalbuhu, wa man qassa qalbuhu gharqa fi afati dunya wa zinataha. Artinya apa? Man kasura sab'uhu, ya, kasura lahmuhu, ya. Siapa yang perutnya selalu kenyang, maka akan menjadikan banyak dagingnya. Jadi orang yang banyak makan itu biasanya gemuk. Jadi orang yang banyak makan insya Allah menjadi gemuk. Nah, itu akan dampaknya banyak pengaruhnya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Waman kasura lahmu kasura sahwatuhu. Siapa yang banyak dagingnya, maka besar juga sahwatnya. Nah, jadi siapa yang banyak makan akan menjadi badannya besar, dan menjadikan juga siapa yang badannya besar maka syahwatnya juga tinggi. Nah, biasanya yang gemuk-gemuk itu biasanya banyak anaknya. Jadi ini ungkapannya ulama ya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu menulis berdasarkan renungan, dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Waman kasura syahwatuhu kasura dzunubuhu. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka dia juga banyak dosanya. Waman kasura dzunubuhu qassa qalbuhu. Siapa yang banyak dosanya, maka akan menjadi keras hatinya. Itu akan keras hatinya. Kemudian yang berikutnya adalah waman kasura dzunubuhu qassa qalbuhu. Ya, sudah. Waman qassa qalbuhu ghuriqa fi afati dunya wa zinatuha. Siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam lautan kehinaan dan kemegahan duniawi. Kita bahas dulu satu-satu. Ya, siapa yang perutnya selalu kenyang, ya, atau maka akan banyak daging pada dirinya. Inilah yang penting perlu kita pahami dalam kehidupan kita itu. Kita tidak dilarang makan, cuma yang dilarang itu kita itu berlebihan. Kalau selalu kenyang, ibu-ibu, kita sulit untuk merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Sulit bagi kita orang yang selalu kenyang itu bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Makanya kita disuruh puasa, biasanya disuruh puasa ya. Jadi puasa itu adalah cara efektif supaya kita itu muncul rasa empati. Cara yang terbaik untuk supaya kita mempunyai hati yang jernih. Ya. Kalau selalu kenyang itu bawaannya ngantuk, bawaannya kita selalu egois, mau menang sendiri. Kita tidak punya kepedulian kalau kita selalu kenyang. Inilah diajarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, ibu-ibu sekalian, maka seburuk-buruknya ya tempat itu adalah perut. Jadi perut itu kalau selalu kenyang, tidak pernah merasakan namanya lapar, ya, itu kecenderungan membuat nafsu seseorang itu menjadi besar. Ini dikisahkan oleh orang-orang Arab itu mengapa punya istri banyak-banyak. Itu rata-rata banyak istrinya orang Arab. Kenapa? Karena yang dimakan itu adalah domba, daging onta, kambing. Ya. Ada teman saya itu, teman Barzanji, ya, saya tidak perlu sebut namanya. Kalau Barzanji itu ya 2 kepala sendirian dia. Itu orang Arab. Nah, ya, ini betul ya. Nah, itu membuat nafsu menjadi tinggi. Mengapa orang Arab itu istrinya lebih dari 1? Karena dari turun-temurun dulu itu pada masa Rasulullah itu memang punya kebiasaan punya istri lebih dari 1. Ya. Kenapa? Dari makanannya. Nah, ada yang pernah diwawancari di TV Arab itu, Al Jazeera itu pernah bilang, mengapa Anda mau menikah lebih dari 1? Ya, saya disuruh istri saya. Kenapa? Apa alasannya istrinya disuruh menikah? Diwawancara itu katanya mengatakan begini, saya sudah tidak mampu melayani bapaknya. Ini yang bagus, yang ini disuruh, tapi karena istrinya yang suruh, bukan dia kemauan dia. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian kita kan beda, orang Indonesia alamnya beda. Ya, kita hari-hari makan sinonggi, ya, tempe, tahu itu dingin. Jadi tidak seganas
orang-orang di sana, ya. Kemudian selanjutnya, man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu, ya. Siapa yang banyak dagingnya biasanya kecenderungan syahwatnya tinggi. Jadi kita, ibu-ibu sekalian, perlu kita ambil pelajaran bahwa mengapa orang yang sering puasa itu hatinya akan menjadi jernih, pandangan hatinya itu menjadi tajam. Tadi lahum qulubun la yafqahuna biha, seperti yang dibaca Ibu Wahidah tadi, bahwa punya hati tapi tidak bisa merasa. Ya, toh? Ada orang tetangganya sakit, tidak pernah peduli, punya kepedulian. Ada tetangganya kelaparan, tidak punya kepedulian. Punya hati, tidak pernah merasa. Ya. Lahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi tidak, pokoknya istilahnya itu, kapatuli, ya. Tidak peduli, pokoknya tidak peduli. Tetangganya bikin acara, tidak ada kepedulian, bantu-bantu. Ada saudaranya sakit, tidak mau juga jenguk. Ini ya. Salah satunya adalah karena mata hatinya itu adalah selalu dipenuhi dengan jiwa syahwat yang tinggi. Kenapa? Karena karena terlalu kenyang. Baik, dianjurkan itu, kita disunahkan itu, ibu-ibu sekalian, bisa ngamalkan kita, ya, banyak-banyaklah kita lapar. Salah satunya adalah dengan cara puasa. Puasa itu ada syariatnya. Jadi kata kita sering puasa, tirakat, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu punya anak, punya suami, sering puasa, kemudian doakan anaknya, doakan suaminya supaya rezekinya berlimpah, insya Allah akan dikabulkan. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, kita perbanyaklah untuk mengurangi makan. Rasulullah itu juga mencontohkan kepada kita, Rasulullah itu jarang sakit. Bahkan dalam riwayat itu tidak pernah sakit. Nanti sakitnya di akhir hayatnya. Sakit, langsung meninggal. Kenapa? Pernah ada tabib yang ditugaskan untuk menjaga kesehatan Rasulullah. Ini tabibnya ini bingung. Saya disuruh menjaga Rasulullah, kalau ada Rasulullah sakit, saya harus obati. Tapi Rasulullah tidak pernah sakit. Akhirnya dokternya itu, tabibnya itu, ya, dipulangkan. Itu dalam riwayat itu yang saya baca, ya. Jadi bagaimana caranya Rasulullah itu supaya tidak banyak sakit, tidak pernah sakit? Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, jadi makan, ya, setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi ini rumusnya. Di pondok-pondok pesantren itu, ya, saya sering mendapat wejangan bahwa makanan yang paling enak itu, lauk yang paling enak itu adalah ketika kita lapar. Ibu-ibu pernah lapar? Pernah. Itu makanan apa saja akan menjadi enak. Toh? Biar daging, biar ayam, biar ikan panggang, apa. Itu kalau kita tidak lapar, masih kenyang, itu tidak enak. Nah, ini, ya. Jadi penting untuk kita sering-sering lapar. Lapar dalam artian apa? Kita puasa. Ya, kita puasa. Ya, saya alhamdulillah, ya, saya mengamalkan ini, mengamalkan dalam artian kalau hari Senin saya berusaha puasa, kecuali ada acara, ada undangan yang sudah ditahu memang acaranya, maka itu baru tidak puasa. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya, waman kasura syahwatuhu kasura dzunubuhu. Barang siapa yang tinggi syahwatnya atau banyak syahwatnya, maka akan memberikan peluang lebih banyak dosanya. Ya, jadi orang yang nafsunya tinggi atau syahwatnya tinggi, kemungkinan sumber dosa itu akan lebih mudah. Banyak orang melakukan dosa, kenapa? Karena syahwat. Apa yang menyebabkan orang korupsi? Yang korupsi itu, ibu-ibu sekalian, saya perlu sampaikan, bukan orang miskin. Yang korupsi itu orang kaya loh. Gajinya sudah banyak. Kalau bupati, wali kota itu gajinya kan banyak, Bu. Iya. Tidak ada orang yang kecil korupsi, yang ada itu orang-orang kaya. Kan gitu, tak? Itu karena apa? Karena selalu kenyang, makan enak, selalu menikmati kemegahan dunia, ya.
Yang korupsi itu orang kaya, nggak ada korupsi orang miskin, nggak ada. Yang korupsi itu adalah orang-orang kaya, selalu nikmat terus ya, banyak dosanya ya, nah, banyak dosanya. Kemudian waman kasura dzunubu kasaqalbuhu, orang yang ya banyak dosanya itu keras hatinya. Ya, orang yang banyak dosanya itu keras hatinya. Pokoknya yang dimaksud keras hatinya itu apa? Tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Orang lain itu dianggap remeh, dianggap hina. Ya, jadi pokoknya dialah yang paling pokoknya sebagai gitu. Jadi menganggap orang lain itu rendah, tidak ada artinya. Orang lain itu dianggap sebagai orang yang tidak setara dengan dia, tidak segolongan dengan dia, kan gitu. Menganggap orang lain itu rendah. Nah, inilah sesuatu yang sangat dilarang. Nah, yang terakhir adalah ya, waman qassa qalbuhu gharika fi afati dunya wa zinataha. Siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam kehinaan dan kemegahan duniawi. Ya. Ya, siapa yang keras hatinya, ya, maka akan tenggelam dalam kehinaan dan kemegahan duniawi. Jadi, ya, perlu saya sampaikan, namanya keras hati itu karena tidak dilatih. Nah, nanti ada segmen yang mungkin yang perlu saya jelaskan bahwa mengapa hati itu bisa menjadi keras. Yang pertama adalah kalau hati itu tidak pernah dekat dengan Allah. Jadi kita itu harus punya ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita biasakan diri kita itu bangun di tengah malam, ya. Jadi ada obat hati, itu lagunya Opi itu, obat hati ada 5 perkara. Yang pertama apa? Ya, ya, baca Quran, sering-sering kita baca Al-Quran. Kemudian puasa, ya, puasa. Kemudian apa itu, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang soleh itu tujuannya apa? Itu untuk melembutkan hati kita. Nah, kita sering kumpul dengan oleh ibu-ibu sekalian. Kalau kita, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau baik, kalau kita belum baik, ya, kita berteman dengan orang baik. Ya, berteman dengan orang baik. Nah, tujuannya apa? Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita kalau melakukan perbuatan maksiat, ada yang ingatkan kita. Betul, Ustaz. Kemudian kita juga malu untuk berbuat tidak baik, gitu ya. Contoh sedikit, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin punya bau minyak wangi, kemudian kita tidak punya uang, dekat-dekat penjual minyak wangi, nanti akan diosir-osir sama penjual minyak wangi, kan bau. Contoh, ibu kalau haus, ya, tidak punya uang, ingin minum es, nah, ibu datang-datanglah dekat ke penjual es. Nah, siapa tahu kasihan ibu-ibu dikasih minum penjual es. Atau misalnya ada orang beli es tidak habis karena ada sisanya. Misalnya, contoh yang kecil. Jadi itu untuk melembutkan hati kita, ya. Untuk melembutkan hati kita apa? Ya, kita dianjurkan banyak-banyak kita bersolawat. Solawat. Yang mana itu solawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu penting, sholawat itu untuk melembutkan hati kita. Jadi kalau kita sering-sering sholawat, ya, misalnya ibu-ibu berpakaian, itu ibu harus membayangkan bahwa ibu-ibu itu berpakaian didandani oleh Rasulullah. Daripada ibu-ibu kalau pakai kudung baru sambil ngomel, itu kan malah itu tidak didandani oleh Rasulullah. Jadi sambil pakai bedak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Cuci beras juga, ya. Ya, itu juga baca sholawat. Sering-sering baca sholawat, ibu, hati kita akan lembut, ya. Jadi sholawat itu banyak macam. Sholawat yang terkenal, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada namanya sholawat nariyah, ada namanya sholawat burda, ada namanya sholawat tibil qulub, ya, ya, banyak sekali. Ya, sholawat itu apa? Tujuannya adalah mengirimkan doa kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Kita disafaati, jadi wajah kita disafaati, muka kita menjadi berseri-seri. Kenapa? Karena bacaan sholawat. Jadi kita zikir-zikir kita itu, ya,
pengalaman saya di ma'had di pondok pesantren itu, kita dianjurkan kalau bisa kita zikir dalam sehari itu ya paling tidak istighfar itu bisa 1000 kali ya, kalau bisa ya. Jadi daripada ibu-ibu yang tidak jelas ya, kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kemudian apa namanya, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan masih banyak lagi amalan-amalan lain. Nah, setelah itu apa ibu sekalian yang membuat kita itu supaya hati kita tidak keras? Nah, ini ada amalan saya mendapat dari kiai saya, bahwa ya yang sangat sederhana dan mudah ya. Ibu kan punya anak, punya suami, kalau sering marah-marah ya ada caranya. Bagaimana caranya? Bacakan juga ya ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya adalah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif itu artinya apa? Lembut. Lembutlah, lembutlah, lembutlah. Bagaimana caranya? Ya, di amalannya ya, ibu kalau bikin teh, ibu kalau masak, sambil bacakan itu, Allahumma sholli ala sayyidina, supaya tidak marah-marah terus. Habis uang marah lagi, ya. Tidak ada makanan marah lagi, kan gitu kan? Iya. Jadi itu saya dapat dari guru saya. Jadi saya sampaikan sama ibu-ibu sekalian. Jadi saya juga begitu, Ustaz. Iya. Ngajarinya, iya. Ngajarinya begitu. Iya. Jadi ini amalannya ulama-ulama dulu, kiai. Jadi kalau kita praktekkan, ya, insya Allah kita akan diberikan kelembutan hati. Kalau anaknya nakal, tidak pintar-pintar, ada juga bacanya. Apa bacanya? Ya alim, ya alim, ya alim. Ya. Yang paling mudah itu ibu kalau kita masak itu loh. Ibu kan tiap hari masak toh, cuci beras. Yang penting jangan makan di warung. Nah, di warung kan tidak. Makanya kalau bisa ibu kita masak di rumah supaya suami ibu, anak ibu makannya di rumah. Kalau di warung, apalagi yang penjualnya cantik, janda lagi, nanti makan terus di situ, suami tidak pulang-pulang. Tapi kalau di rumah, nah, insya Allah keberkahan itu akan ada. Apalagi kalau mulai mencuci beras, mulai baca sholawat. Nah, baca sholawat. Bagaimana supaya tidak lupa? Sering-sering sholawat. Ya, itu kan lupa. Masalah kalau lupa kan mungkin kita jarang baca kan. Ya. Sekira ini saja, nanti kita lanjutkan. Jadi intinya 5 perkara itu yang menyebabkan hinanya seseorang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu ya. Persiapkan pertanyaannya sebentar. Setelah segmen ini kita tanya jawab. Baik pemirsa Sultra TV, jangan kemana-mana, tetap di acara Syiar Kendari Bertakwa, dan nantikan kita setelah pesan berikut ini. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Terima kasih masih bersama Syiar Kendari Bertakwa di antena digital TV UHF channel 30 melalui streaming media sosial Sultra TV. Baik, mari sama-sama kita lanjut diskusi ibu-ibu. Apa sudah punya pertanyaan yang ingin bertanya? Saya silahkan. Baik Bu, terima kasih. Kami dari BKMT Kecamatan Kadia. Ini ada pertanyaan kami, bagaimana dengan sikap berlebih-lebihan dalam menginginkan sesuatu? Contohnya misalkan mengejar harta. Barangkali itu yang pertanyaan kami. Mudah-mudahan bisa mohon penjelasan sesuai dengan. Ya.
Baik. Terima kasih. Jadi Pak Ustadz berlebih-lebihan dalam memburu harta dunia. Kira-kira itu seperti apa, Ustadz? Iya. Langsung ya. Ya, silakan. Makasih Ibu. Namanya Ibu? Oh iya, lupa tadi. Ibu Nisma dari Kecamatan Kadia. Kecamatan Kadia. Jadi Ya. Jadi berlebih-lebihan, apapun yang berlebihan itu sesuatu yang dibenci, ya. Sesuatu yang dibenci kalau berlebih-lebihan. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, ya. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Jadi kita memang dilarang untuk mencari harta. Kita justru dianjurkan supaya kita itu kaya. Ya, kenapa? Karena kalau kita kaya itu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu bisa pakai baju bagus itu karena bisa beli. Ibu-ibu bisa ke tanah suci itu karena kaya. Ya? Ibu-ibu bisa pakai kendaraan itu karena kaya. Itu tidak dilarang. Tetapi dengan catatan bahwa kekayaan itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang. Ya, menjadi sarana untuk beribadah lebih banyak, Ustadz ya. Orang mau bersedekah kalau tidak punya harta, apa yang digunakan? Kan gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Cuma di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan alhaakumut takasur, ya. Orang itu pada semua berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir. Jadi orang itu tidak pernah puas sampai dia itu masuk ke dalam liang kubur. Jadi sudah punya rumah 1 mau 2, punya 2 mau 3, sudah punya mobil bagus 1 mau 2, kan begitu terus. Bahkan dalam hadis itu dikatakan gini, jadi seandainya umat Nabi Muhammad, umat anak Adam atau anak Adam ya, semua umat manusia itu diberikan 1 buah lembah yang berisi emas, dia ingin lembah yang kedua lagi. Sudah punya lembah yang kedua, ingin yang ketiga. Itulah sifat manusia. Maka penting bagi kita, tadi saya katakan, ya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Apapun kalau berlebihan itu tidak baik. Makan saja kalau kita berlebihan, kita muntah-muntah, ya kan gitu. Jadi pada hakikatnya berlebihan itu adalah bukanlah suatu yang baik, dan itu dilarang dalam ajaran agama kita. Tetapi untuk kaya, untuk mencari harta banyak supaya untuk melakukan ibadah lebih baik, maka itu tidak dilarang. Saya kira itu Bu penjelasan saya. Baik, cukup jelas Ibu ya. Ya. Baik, saya persilahkan untuk penanya berikutnya. Angkat tangan Bu yang mau bertanya. Saya Bu. Oh iya, sebelah kiri dulu ya. Ya baik, silakan Ibu. Langsung aja Bu, sudah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yunan dari Majelis Talim Nurul Rahmat, Kecamatan Buah-Buah. Oh, iya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, keutamaan bagi orang yang memahami 5 hal buruk yang menyebabkan hinanya 5 perkara. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung dijawab. Makasih Ibu Yunan. Jadi keutamaannya itu ya kalau kita kasuralahmuhu wa man kasuralahmuhu kasura sahwatu. Jadi orang kalau mempunyai isi perut yang selalu kenyang itu, jadi nanti kita akan membuat kita itu terlalu gemuk. Orang kalau terlalu gemuk itu ya susah bergerak. Susah bergerak ya. Kalau ada anjing dikejar kita tidak bisa lari. Contoh kecil. Jadi orang yang selalu kenyang itu punya kecenderungan maka badan kita akan menjadi berat. Nah, terlalu kenyang, susah untuk kita bergerak, bernapas saja susah. Nah, itu contoh sederhana. Makanya Rasul itu mengatakan begini, ya, makan setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian 1/3 perut kita itu kita isi dengan air, 1/3 kita isi dengan makanan, 1/3
dengan udara. Maka kita itu seimbang, hidup kita enak. Tapi kalau terlalu kenyang, ya maka menjadi badan kita itu biasanya malah tidak sehat. Tidak sehat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waman kasura sahwatu kasura dzunubahu. Orang yang mempunyai nafsu syahwat ya, syahwat yang tinggi itu biasanya akan berpengaruh terhadap dosanya. Contoh, ketika awal mula diciptakannya nafsu, ibu-ibu sekalian, dulu itu nafsu ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya dirimu? Ya, nafsu itu menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Maka dilemparkanlah nafsu ini, dimasukkanlah ke dalam neraka. Setelah di neraka diangkat lagi, ditanya lagi, ya, siapa sebenarnya dirimu? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Tetap keras kepala. Apa yang membuat nafsu ini menyerah? Ternyata dia disuruh puasa. Disuruh puasa. Ketika disuruh puasa dia tidak mampu. Ditanya, siapa dirimu? Saya adalah nafsu, makhluk ciptaan, kau adalah Tuhanku. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak pernah merasakan namanya lapar, tidak pernah merasakan namanya puasa, maka kecenderungan nafsunya itu, ya, nafsu itu dalam Al-Quran la ammaratu bisu, menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Jadi, nafsu itu ya, nafsu ya. Jadi nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Beda nafsu yang menjadi rahmat ya, nafsu yang Nabi sebut nafsul lawamah ya, nafsul mutmainnah ya. Jadi itu beda. Kenapa? Ya, nafsu disebut nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, artinya nafsu yang dibimbing oleh akal. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal kalau senantiasa nafsu itu di bawah kendali akal. Tapi kalau nafsu yang dominan, ya sepertilah tak ubahnya kalbahimatul an'am, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, ya, lebih sesat lagi. Ya. Kemudian waman kasara dunubuhu qassa qalbuhu. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan menjadikan kita keras hati. Tadi saya sudah jelaskan, keras hatinya orang kalau banyak dosanya itu sudah tidak peduli lagi. Disuruh ke masjid, untuk apa masjid? Untuk apa sholat? Ya, yang penting kita ini bisa hidup, bisa makan, ya. Ya, pokoknya kita enjoy saja di dunia, kita nikmati, ya. Tidak peduli yang begitu-begitu. Itu keras hati. Ada orang meninggal di sekitarnya, tidak mau jenguk-jenguk juga, tidak mau takziah. Ada bapaknya sakit, malah ya sudah tua, mati saja. Keras hati, keras hati itu ya. Jadi itu pentingnya mengetahui 5 perkara yang hina ini. Saya kira itu Bu, penjelasan ulang dari yang tadi 5 perkara itu, keutamaannya. Cukup itu Bu. Ya, baik Ustadz. Cukup Ibu ya, insya Allah ya. Kalau umpamanya kurang puas, nanti di belakang layar kita sambung. Ya, baik. Selanjutnya Ibu-Ibu, saya masih kasih kesempatan untuk penanya berikutnya. Apa ada? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Baiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Halifah. Saya dari Majelis Taklim HM Riso, Kecamatan Kadia. Menarik sekali Pak Ustadz syiar hari ini. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan 5 perkara, sudah dijelaskan keutamaannya. Sekarang pertanyaan saya yaitu apa bentuk kerugian yang paling besar Pak Ustadz yang kita rasakan apabila kita mengabaikan 5 hal buruk ini? Ya. Ya, jadi itu saja pertanyaan saya. Oh iya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Jadi kerugian apa Ustadz? Ya. Mengabaikan 5 hal yang tadi itu, 5 perkara yang tadi. Ya. Kerugian seperti apa yang kita rasakan di dunia? Begitu ya Bu ya? Iya. Terima kasih ibu-ibu sekalian pertanyaannya. Jadi kita sangatlah rugi karena ini merupakan ungkapan yang dikemukakan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang dikutip dalam kitabnya Nawawi Al-Bantani. Ini adalah bagian nasihatul ibad, nasihat bagi
hamba yang mau bertobat. Jadi untuk kita ini kan intinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ingin mendapat ridhonya. Mendapat ridhonya itu kan banyak jalan untuk menempuhnya. Jadi untuk menempuh itu dalam tasawuf itu kita harus melalui tangga-tangga. Tangga yang pertama itu kita harus bertobat. Ya, tobat itu tangga yang paling awal. Tanggal yang paling awal. Tobat dari apa? Ya, kita kan tidak mungkin ya, kita sebagai umat manusia itu tidak pernah melakukan dosa. Kita manusia ini pernah melakukan dosa, baik kecil maupun besar. Contohnya kita itu tobat dari bohong. Jadi orang yang bertobat itu kata Imam Al-Ghazali adalah ya, kalau dia masih mengulangi perbuatan yang sama berarti dia belum bertobat. Hari ini bohong, saya sudah tobat nih, saya tidak bohong lagi. Besoknya masih bohong lagi, berarti belum digolongkan tobat. Itu baru tangga awal. Jadi kalau di sini dikatakan 5 perkara itu kerugiannya, ya kita sangat rugi. Kita sulit untuk mencapai makom yang disebut dengan makom mardotillah, ya. Kita akan menempuh jalan-jalan orang-orang yang ditempuh untuk mencapai mardotillah itu ya, salah satunya adalah kita dengan mengurangi makan kita, mengurangi apa yang ada dalam isi perut kita, mengurangi dosa kita, kan gitu mengurangi dosa kita supaya kita itu ya yarfa'illah, kita diangkat oleh Allah. Untuk apa? Mardotillah, untuk mencari ridho Allah. Jadi itu harus ditempuh jalan itu. Nah, jalan itu dalam tasawuf itu kita awali dengan taubat. Jadi taubat. Kalau taubat itu sudah kita tempuh, bisa kita peroleh, kita melangkah lagi yang kedua yang disebut dengan qanaah. Ya, apa itu qanaah? Qanaah itu ya menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengeluh apapun kondisinya. Jadi kondisi itu qanaah itu tangga ini ya setelah kita melewati pintu tobat tadi. Qanaah itu kita menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Tidak boleh mengeluh apapun kondisinya. Menerima segala ketetapan Allah. Nah, itu ya kondisinya. Jadi kalau kita masih mengeluh, ya ini kita sudah susah, naik lagi BBM, ya. Minyak goreng baru saja naik, belum juga beres, udah naik lagi BBM. Kan itu kita ngeluh terus. Betul. Jadi kita berdoanya kepada Allah supaya kita mempunyai rezeki yang banyak, supaya kita bisa beli. Itu saja intinya. Begitu. Saya kira itu Ibu, ya mungkin. Apa ini kalau artinya Ustadz, segala sesuatu semua berpulang kepada Allah. Ya. Walaupun dengan BBM yang naik, ya. Baik. Ya. Syiar Kendari Bertakwa. Insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya tiba juga kita di penghujung acara Syiar Kendari Bertakwa. Kami atas nama Sultra TV, BKMT Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu di studio. Dan mari kita sama-sama menutup acara kita dengan mengucapkan hamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan siaran ini dapat kita saksikan melalui antena UHF channel 30 dan melalui streaming media sosial Sultra TV dan streaming media sosial Sultra TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu